Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Dr. Hasan Habibie. Yang saya hormati para narasumber yang alhamdulillah sudah bergabung pada kesempatan ini. Pertama, terima kasih kepada Bapak Wibowo Mukti Eskom. Beliau adalah pejabat fungsional pengembang teknologi pendidikan, ahli muda, Pusdatin Kemdikbud Ristek. Kemudian juga sudah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Ed Ginawan Hadendi Hendra. Beliau adalah government teknologi kah Pak Egi? Dari GovTech Edu Telkom, Direktorat Digital, Bisnis and Teknologi Telkom. Luar biasa ya para narasumber-narasumber kita, para ahli teknologi semua. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah gabung, kawan-kawan sahabat sekolah dasar, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, para ayah bunda, orang tua, tentunya yang tidak kalah luar biasanya juga kawan-kawan media yang bergabung pada melalui ruang virtual kali ini. Terima kasih juga kepada anak-anakku, sahabat sekolah dasar. Barangkali ada yang bergabung ya pada kesempatan ini. Salam sehat sekali lagi, salam semangat untuk kita semua. Tentunya ini adalah hari yang bahagia. Kita masih diberi kesempatan untuk sehat sehingga kita tetap semangat melakukan aktivitas, dapat melahirkan produktivitas kita, memberikan manfaat untuk banyak pihak, untuk masyarakat, untuk anak-anakku peserta didik dimanapun berada, sebagai penerima manfaat dari setiap agenda webinar yang kami lakukan, kami sediakan, khususnya melalui ruang virtual. Pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas keriduannya, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, sehingga kita dapat selalu melaksanakan apapun aktivitas yang menjadi amanah kita. Junjungan salawat serta salam juga marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya senang sekali, bahagia sekali saat ini dapat bergabung, bertemu kembali dengan Bapak Ibu di ruang virtual. Tentunya ruangan yang selalu mempersatukan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang saat ini ada di perwakilan dari timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, dimanapun kita berada, kita dipersatukan oleh kemajuan teknologi digital. Melalui layar kaca, di hadapan kita masing-masing kita bisa saling menerima manfaat. Kita bisa memperoleh wawasan, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Makan bubur di pagi hari. Minumnya teh manis hangat. Mari wujudkan visi pendidikan dengan digitalisasi, mempersiapkan Indonesia maju dan berdaulat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berakhlak mulia, dan selalu bergotong royong, serta berkebinekaan global. Yang kedua, Bapak dan Ibu,
sebagai pijakan berpikir kita, tentunya kita juga sedang menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Apa tantangan yang kita hadapi? Pertama, selama ini bahwa kegiatan belajar mengajar itu, khususnya di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar, kita hanya mengenal belajar itu di sekolah. Pembelajaran tatap muka di sekolah. Selama ini kita mengenal itu. Namun, di kebijakan Merdeka Belajar, belajar bisa di mana saja, kapan saja, bahkan dari sumber mana saja. Itu kebijakan Merdeka Belajar, mempersiapkan pelajar-pelajar Pancasila. Bahkan, Bapak dan Ibu, di kondisi pandemi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerapkan metode belajar dengan berbagai sumber belajar. Melalui teknologi, kita diminta untuk dapat memberikan fasilitas kegiatan belajar mengajar kepada putra-putri didik kita. Walaupun kondisi pandemi, anak-anak kita tidak boleh kehilangan hak belajarnya. Mereka harus kita fasilitasi yang dapat mengakses melalui kemajuan digital, melalui peralatan teknologi. TIK tentunya tidak bermasalah melaksanakan kegiatan digital untuk putra-putri didiknya. Tapi untuk para guru, tenaga pendidik, kami harap dapat mengakses sumber belajar melalui kemajuan teknologi. Ruang digital diciptakan untuk memudahkan kita melakukan transformasi, terutama dalam hal memperoleh sumber informasi, sumber pengetahuan dari kemajuan teknologi, dari layanan platform-platform yang ada di ruang digital. Kenapa? Karena kemajuan teknologi yang dapat mempercepat transformasi terhadap ketertinggalan yang kita hadapi. Pendidikan anak-anak kita tidak boleh terkorbankan hanya karena persoalan apapun. Hak belajar mereka tetap harus diberikan. Tentunya metode belajar terlebih di masa pandemi ini dapat dilakukan melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh, dapat daring maupun luring. Tapi untuk tenaga pendidiknya, kami harapkan semua dapat menggunakan perangkat teknologi. Dapat berupa komputer PC maupun melalui laptop misalnya, serta peralatan lain yang dapat digunakan untuk mengakses sumber belajar. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan. Bahkan di masa pandemi ini, learning loss sudah mulai kita rasakan dampaknya. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mari Bapak dan Ibu semua, khususnya kawan-kawan guru yang harus memfasilitasi putra-putri didiknya, dan para orang tua yang di sekolah juga harus memfasilitasi putra-putri didik belajar, memberikan pengawasan, memberikan bimbingan, harus memahami apa yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita dapat mengakses pembelajaran dan kawan-kawan guru dapat mempersiapkan pembelajaran yang terencana. Telah dipersiapkan platform digital oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia serta untuk menjawab tantangan dunia di dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Sekolah Dasar, Bapak dan Ibu selalu berupaya memberikan wawasan, pengetahuan kepada sahabat sekolah dasar dimanapun berada terhadap bagaimana kita mengakses sumber belajar. Bahkan membuat sumber informasi yang dapat diakses oleh putra-putri didik kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka dalam rangka mengisi program digitalisasi sekolah. Selanjutnya, melalui digitalisasi sekolah tersebut diharapkan dapat menunjang terjadinya percepatan penyiapan pelajar-pelajar Pancasila.
Ya, anak-anak kita sebagai tunas-tunas bangsa, sebagai tunas-tunas Pancasila harus menjadi pelajar Pancasila. Digitalisasi sekolah juga merupakan sebuah terobosan, khususnya di dunia pendidikan, di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar. Ini satu hal yang baru, namun kita harus ikut beradaptasi. Bukankah manusia modern itu adalah kita yang bisa mengikuti kemajuan? Kita bisa beradaptasi dengan era perubahan. Saat ini digital sedang melakukan perubahan, melakukan transformasi. Kita dapat melakukan transformasi dengan kemajuan teknologi. Maka kita semua harus berubah. Harus merubah paradigma kita dalam belajar, paradigma kita dalam berpikir, paradigma kita dalam mengakses sumber belajar. Ini semua harus kita lakukan adaptasi. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, tentunya memberikan fasilitator, mengadvokasi anak-anak kita maupun masyarakat untuk mengakses sumber belajar. Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentunya perlu melakukan kerjasama kepada pemerintah daerah, kepada mitra dalam upaya mempercepat digitalisasi sekolah. Ke depan tentunya akan semakin beragam inisiatif teknologi bagi sekolah, mulai dari platform kepada kepala sekolah maupun platform untuk para guru dalam memberikan fasilitas pembelajaran. Secara konsep sesungguhnya digitalisasi sekolah ini merupakan implementasi dari new learning yang disiapkan untuk menghadapi revolusi industri. Karakteristik new learning tersebut adalah student center, multimedia, collaborative work, information exchange, dan critical thinking and informed decision making. Uraian revolusi industri dan new learning merupakan salah satu topik yang akan dibahas dalam webinar ini. Secara rinci nanti sudah tentunya akan disampaikan, dipersiapkan, dan sudah disiapkan oleh kawan-kawan narasumber untuk dibagikan ilmunya, untuk dibagikan tips-tipsnya. Kawan-kawan narasumber siap berbagi untuk kita semua seluruh peserta webinar yang setia mengikuti webinar yang disiapkan oleh platform Giat SD. Selalu hadir memberikan informasi dalam rangka Bapak Ibu guru melakukan transformasi layanan pembelajaran kepada putra-putri didik di sekolah dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka percepatan digitalisasi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga selalu berupaya agar ketersediaan sarana pembelajaran berupa TIK juga secara bertahap dapat disiapkan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun mitra-mitra terkait. Tidak hanya pemenuhan TIK yang disiapkan oleh pemerintah melalui dana APBN, maupun melalui dana transfer yang ditransfer langsung ke pemerintah daerah melalui program dana alokasi khusus. Tentunya dipersiapkan salah satunya untuk memfasilitasi ketersediaan sarana TIK untuk satuan pendidikan. Khusus untuk sekolah dasar, sarana TIK masih cukup diperlukan dalam jumlah yang tidak sedikit. Mengingat dari 149.000 kurang lebih satuan pendidikan sekolah dasar belum seluruhnya terfasilitasi terhadap ketersediaan TIK maupun jaringan internet yang dapat digunakan sebagai sarana akses untuk digitalisasi sekolah. Perlu upaya semua pihak mendukung tidak hanya dalam ketersediaan sarana TIK, tetapi juga dalam rangka melakukan pendampingan, bimbingan, advokasi, dan memberikan pengetahuan wawasan salah satunya
seperti yang kami lakukan pada kesempatan ini, webinar dalam tema akun pembelajaran untuk digitalisasi pendidikan. Untuk itu, saya atas nama Direktorat Sekolah Dasar, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghimbau, mendorong, dan berharap terbangun kontribusi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini, dan masyarakat dalam memberikan dukungan percepatan penyediaan, pemanfaatan sarana TIK di satuan pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Sehingga implementasi digitalisasi sekolah dapat kita percepat dan upaya perwujudan kualitas pendidikan dapat tersiapkan lebih baik dan dapat kita wujudkan lebih cepat. Sehingga upaya mewujudkan visi pendidikan melalui penyiapan pelajar-pelajar Pancasila pun dapat kita lakukan lebih cepat. Mohon dukungan semua pihak agar digitalisasi sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap melalui webinar ini pendidik maupun tenaga pendidik serta para pelajar khususnya jenjang sekolah dasar melalui orang tua dapat mengambil manfaat dari webinar ini. Semoga webinar ini dapat menjadi jalan penghubung terjadinya percepatan digitalisasi di satuan pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak narasumber, dan terima kasih Bapak Dr. Hasan Habibie. Kami harap Pak Hasan juga dapat memberikan pembekalan kepada para peserta webinar terkait kemajuan dan kesiapan sumber belajar melalui berbagai platform khususnya yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Data dan Informasi Pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Cuci pakaian harus sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan, dan tentunya pandemi masih menghantui kita semua dimanapun berada. Tetap terapkan disiplin protokol kesehatan dan mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita semua tetap sehat dan selamat melawan pandemi COVID-19. Salam sehat, salam semangat untuk Indonesia Maju, Indonesia Tangguh. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Khususnya, mari kita literasi anak-anak kita dalam kondisi pandemi melalui literasi kesehatan dan jangan lupa literasi digital. Akses terus rumah belajar untuk mempersiapkan pelajar-pelajar Pancasila. SDM tangguh di masa yang akan datang, SDM berkualitas, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia maju, Indonesia hebat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.